Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanika Sukartini, guru pendidikan agama Islam di SD Bayuri Kidul 2, akan melaksanakan PPL di kelas 5 dengan judul lebih dekat dengan nama-nama Allah. Kemudian dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem based learning. Kabarnya hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Satu orang? Iya. Kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan yang sedang sakit cepat sembuh ya, supaya bisa belajar bersama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? KM-nya hari ini siapa? Ulfiah, silakan dipimpin doanya. Doanya jangan di dalam hati ya. Kita bacakan supaya terdengar, jangan di dalam hati. Yuk, kita berdoa mulai. Yuk. Berdoa mulai. Materi hari ini itu adalah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99. Asmaul Husna itu adalah nama-nama apa? Ya, nama-nama Allah ya baik. Ya, nah tetapi di sini kita akan membahas tidak semuanya ya. Jadi membahas Asmaul Husna yang yang dipelajari di kelas 5 ya. Salah satunya adalah siapa yang tahu pembelajaran kita di kelas 5 tentang Asmaul Husna? 1 Al-Qawiyyu, terus Al-Mu'min, Al-Ba'is. Nah, jadi ada 5 ya. Jadi Asmaul Husna itu ada 99. Kita wajib menghafal ya, atau wajib mengetahui tentang Asmaul Husna itu ya. Sekali lagi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama apa? Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna yang 5, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is, dan menjelaskan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, mengungkapkan nilai-nilai perilaku terpuji dari sifat Al-Qawiyyu, Al-Qayyum,
al-muhyi al-mumit dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kelompok 5 jadi berkurang ya karena tidak ada yang masuk, tapi tidak apa-apa. Ya. Yuk. Silakan kelompok 2, kelompok 3, nah, kelompok 4, kelompok 5. Silakan dirangkum, dibuka buku paketnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, silakan dirangkum di pengertian Asmaul Husna yang sudah kalian dapat di situ ya. Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, silakan LKPD-nya ya ini ya. Kemudian Al-Mumit, Al-Mumit. Ya, Al-Mumit dan Al-Ba'is ya. Ya, ditulis di situ. Yang pertama adalah menjelaskan pengertiannya ya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan sikap perilaku dari Asmaul Husna tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Sudah? Oh, pinter. Yuk, kelompok yang lain ya, ada di situ ya, dirangkum ya di bukunya. Ada Pak. Ada Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah siap anak-anak? Ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Apa yang dimaksud pengertian Al-Qawiyyu? Silakan kelompok 1. Baca itu. Mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang Di sini sayang, Al-Qawiyyu adalah Al-Benar adalah Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya dan benar kekuatannya Dia. terus Mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menciptakan dan membangun kembali apa yang telah tidur rata. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat Ya. Terus menghancurkan kekuatan yang disambungkan oleh makhluknya. ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian nilai terpuji atau akhlak perilaku. Contoh dari Al-Qawiyyu itu adalah apa? Contohnya suka memberi atau suka menolong. Iya, tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Terima kasih. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Kelompok 2 itu apa tadi? Kalian dapat apa? Al-Qawiyyu ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan Al-Qawiyyu? Yang keras sayang. Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagai firman Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Imran ayat 3 yang menetapkan bumi dan langit. Lalu juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dan Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat matahari dan memelihara matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa dia dan mengurus seluruh makhluknya. Semua dilakukan tanpa bantuan kepada siapapun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian apa contoh dari Al-Qawiyyu kelompok 2? Apa contohnya? Belajar secara mandiri. Ya, betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Kembali. Apa yang dimaksud dengan Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Coba dilihat di catatannya, betul
Al-Muhyi adalah artinya Allah Maha menghidupkan, dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, kemudian contoh dari Al-Muhyi apa saya? Contohnya adalah Allah menyelamatkan seseorang dari musibah. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, silakan kembali ke mejanya ya. Silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan al-mumin. Yang keras Ananda Lutfi, kalau bareng-bareng boleh? Ya. Bareng-bareng boleh. Allah yang Maha mematikan, Allah yang Maha menghidupkan, yang bagi makhluk yang ditetapkan kematian Allah. Dia yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dihindari sebagai dengan Allah. Maka dia tahanlah jiwa yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, kemudian contoh dari al-mumin apa kelompok 4 dalam kehidupan sehari-harinya? Silakan contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya apa contohnya? Orang yang meninggal atau Allah yang menghati. Terima kasih. Tangan untuk kelompok 4 ya. Kelompok 5 itu tadi tentang apa? Dapatnya tentang Asmaul Husna ya. Silakan menerangkan apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna al-Bait. Dan Allah yang akan membangkitkan semua manusia di dalam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang sudah mati. Al-Bait juga Allah yang memberikan beberapa benda-benda yang ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Kemudian contoh dari al-bait itu apa? Contohnya apa? Contoh dari al-bait adalah apa? Semangat belajar, betul. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Perhatikan lagi ke depan ya. Nah, al-qawiyyu. Lihat ke depan yang tadi ditampilkan sama kelompok 1. Al-qawiyyu adalah Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Ya. Nah, kemudian dengan kekuatannya dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan. Ya, contoh perilaku perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari al-qawiyyu apa tadi dari kelompok 1? Tadi apa namanya? Harus tolong menolong. Ya. Lanjut tadi kemudian al-qayyum ya dari kelompok 2. Perhatikan. Al-qayyum adalah Allah memiliki nama al-qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya, ya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, ya. Kemudian contoh dari Al-Qayyum tadi apa? Belajar secara mandiri, artinya tidak tergantung kepada orang lain, ya. Kemudian
kehidupan kepada seluruh makhluknya. Contoh dari Al-Mu'min tadi apa? Allah menyelamatkan Allah menyelamatkan orang yang terkena musibah. Ya. Kemudian Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min adalah Allah yang maha mematikan, Allah yang maha menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki orang tersebut mati, maka Allah akan mematikannya. Tetapi kalau misalkan Allah belum menghendaki kematian tersebut, maka Allah akan menunda kematian tersebut. Contoh dari Al-Mu'min tadi apa? Orang yang meninggal. Ya, tuh. Satu lagi kelompok 5 tadi Al-Bait ya. Al-Bait itu adalah Allah maha membangkitkan, Allah yang akan membangkitkan semua manusia di dalam kubur. Contohnya apa tadi dari Al-Bait? Contohnya adalah semangat belajar. Jadi kalau kita, kenapa dari membangkitkan di alam kubur jadi semangat belajar? Artinya kita jangan putus asa. Kalau kita sudah tenggelam atau kita sudah kalau kita sudah menyerah, harus bangkit kembali. Ya, itu adalah motivasi. Kesimpulannya kita mempelajari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mu'min, Al-Mu'min adalah satu. Kesimpulannya kita harus rajin belajar. Boleh, sip. Terus kedua, kita saling menolong. kita harus saling menolong. Terus ada lagi selain Ananda Mai? Ananda Desi? Apa? Belajar secara mandiri. Boleh. Terus siapa lagi? Ada lagi yang mau menyebutkan? Lutfi, Ananda Lutfi? Boleh? Apa? Ica? Ananda Ica? Kita harus percaya bahwa Allah maha mematikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Kita sudah selesai. Untuk minggu depan kita tetap masih membahas tentang Asmaul Husna ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Evaluasi dari ibu kaliannya bagus ya. Untuk seperti ini bagus, nanti lebih dikompakan lagi dalam pembelajarannya ya. Nah, karena waktu sudah siang, pembelajaran kita sudah selesai, kita ucapkan alhamdulillah yuk. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Sebelum pulang, kita pimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Tadi. Ya, ketua kelas Ananda Lutfiah, silakan kita berdoa untuk pulang. Ya, doa untuk pulang. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.